Ya, dengan kemajuan UMKM khususnya yang ada di Jawa Barat ini bisa menunjang perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat. Namun, untuk peningkatan UMKM ini tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas, dan berbicara sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus mempersiapkannya. Yang pasti, yang paling utama adalah mengenai pendidikan. Setuju sekali, pendidikan ini luar biasa ya, apalagi untuk menyiapkan generasi-generasi bangsa, penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di depannya. Nah, biasanya hari Senin yang spesial kita membagikan referensi film. Hari ini, Senin ini lebih spesial lagi karena kami kedatangan tamu, yaitu Ibu Rena Mulyasari SPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah dari SMK Kusuma Wardana Kota Bogor. Assalamualaikum Bu Rena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Rena ya? Sehat. Dan ini jauh. Nah, ini kita langsung saja, sepertinya kita sudah penasaran. Ini apalagi untuk Anda barangkali putra-putrinya yang masih kebingungan memilih sekolah, terutama untuk saudara-saudara yang ada di Kota Bogor dan tidak menutup kemungkinan di luar Kota Bogor juga bisa ke sana ya. Betul. Boleh barangkali seperti apa profil dari sekolah SMK Kusuma Wardana di Kota Bogor? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Kusuma Wardana, alhamdulillah memang kami belum lama berdiri, baru sekitar 8 tahun berjalan. Kami memiliki 2 jurusan. Jurusan pertama itu multimedia dan jurusan kedua itu TKR atau teknik kendaraan ringan. Seperti itu mungkin kalau zaman dulu otomotif terkenalnya. Nah, hanya saja di kurikulum baru sekarang ini multimedia berganti nama menjadi DKV, yaitu desain, komunikasi, visual seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu berkembang, kita juga mengikuti komunikasi, mengikuti di dunia industri seperti itu. Nah, alhamdulillah kebetulan dari jurusan yang kami miliki ini multimedia banyak sekali digemari oleh para siswa seperti itu. Karena memang selain lulusannya yang sangat mendukung gitu seperti itu, kemudian juga memang anak-anak itu zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi sekarang seperti ini, yang memang juga proses pembelajaran banyaknya secara daring, secara virtual seperti itu. Jadi mungkin mereka itu semacam terfasilitasi seperti itu. Ini jadi relate dengan zaman sekarang barangkali ya Bu Rena ya, makanya tujuan dari mereka memilih jurusan dari SMK tersebut adalah karena sesuai dengan zaman sekarang ya Bu Rena ya. Betul. Sekarang era digital ya Bu ya. Nah, betul. Media bisa bekerja di TV broadcasting juga. Nah, betul. Semoga ke depannya. Dan juga lainnya. Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri di luar pembelajaran sekolah ini seperti apa nih? Oh ya, kami memiliki ekstrakurikuler atau mungkin outing seperti itu. Nah, outing itu biasanya kami namakan seperti PKL atau prakerin, mungkin yang untuk halayak umum biasa disebut dengan magang. Kemudian juga ada kunjungan industri. Jadi mereka itu berkunjung ke industri-industri yang memang sesuai dengan disiplin ilmunya seperti itu. Oke, dan ini salah satu contoh untuk kemudian bisa mengembangkan bakatnya adalah dengan datang ke media-media ya. Salah satunya dengan contoh saat ini ya, hari ini. Ini dari teman-teman jurusan apa Bu? Multimedia. Multimedia ya. Jadi sesuai dengan yang bidang pembelajarannya sehingga datang ke sini ya Bu ya. Nah, ini kan sekarang pandemi ya Bu, berbeda dong ya dengan pembelajaran sebelumnya. Itu seperti apa proses pembelajaran di tengah pandemi seperti ini Bu? Berbicara mengenai kondisi pandemi sekarang ini, memang kondisi Kota Bogor fluktuatif. Artinya kami pernah berada di level 3, kemudian turun di level 2, naik lagi level 3 seperti itu. Nah, oleh karena itu kami baru mendapatkan SK atau surat izin dari wali kota per bulan Oktober tahun lalu. Tapi sempat dijeda lagi karena kondisi Kota Bogor yang kembali naik level 3, akhirnya kami baru boleh diizinkan sekitar 1 minggu ini. Gitu. Nah, untuk kondisi pembelajarannya mungkin tidak lain seperti sekolah-sekolah lain, kita menggunakan GCR atau Google Classroom. Kemudian juga kita beberapa guru membuat video semacam itu, kemudian di-upload ke channel YouTube kami seperti itu. Oke, tadi penjelasan dari Bu Rena adalah ada 2 jurusan. Nah, ini pasti 2 jurusannya dua-duanya unggul ya Bu ya, pasti banyak prestasi-prestasinya. Kita juga penasaran prestasinya apa saja, keunggulannya apa saja dari 2 jurusan yang dimiliki oleh SMK Kusuma Wardana Kota Bogor. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami akan kembali selesai jeda, tetap di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah.
Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami hingga akhir segmen. Tapi jangan khawatir, ini masih bersama Ibu Rena Mulyasari yang merupakan Kepala Sekolah dari SMK Kusuma Wardana Kota Bogor. Dan di sini juga Ibu mengajak murid-murid beserta ke sini ya Bu ya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai sedikit keunggulan dari dua jurusan yang dimiliki oleh SMK Kusuma Wardana. Tadi sudah disebutkan ada dua jurusan yang luar biasa baiknya dan relate dengan zaman now gitu ya. Jadi peluang pekerjaannya Bu ini juga luas ya Bu ya saat ini. Nah, mengenai keunggulan dari dua jurusan tersebut, Bu Rena, boleh dijelaskan Bu? Baik, untuk multimedia selain yang tadi sudah saya sampaikan, memang relate sekali dengan kondisi zaman sekarang gitu. Kita juga pernah unggul karena mengikuti lomba dengan salah satu perusahaan yaitu Telkomsel. Alhamdulillah kita meraih juara 1 seperti itu. Kemudian juga selain daripada itu, siswa-siswa kami sudah dibimbing untuk mendesain brosur semacam itu. Jadi contohnya saja untuk brosur sekolah kami itu sudah anak-anak yang mendesain seperti itu. Apalagi sekarang barangkali ya serba digital, serba online begitu ya Bu Rena. Jadi ini juga untuk jurusan DKV ini sangat banyak dibutuhkan oleh industri perfilman, periklanan. Nah, ini juga lagi-lagi potensi untuk mendapatkan pekerjaan hal tersebut, ini peluangnya sangat besar ya Bu Rena ya. Nah, artinya kan bisa mengekspor diri, terutama di era digital sendiri, anak-anak bisa lebih mengekspor, bisa belajar dari kita. Untuk prakteknya sendiri, ini saya juga penasaran kalau SMK itu identik dengan praktik. Betul sekali. Seperti apa nih praktik di masa pandemi, kemudian harus kita beralih ke digital itu juga, itu bagaimana praktiknya? Kalau untuk praktik sih, karena memang kami terbentur dengan kondisi yang memang tidak boleh menghadirkan siswa seperti itu. Jadi beberapa guru, contohnya saja misalnya di jurusan TKR atau otomotif ini, kami membuat simulasi pembelajaran melalui video. Paling anak menonton video seperti itu. Paling ya seperti itu yang bisa kami lakukan sementara. Walaupun memang kita rasakan itu tidak cukup maksimal seperti itu. Karena memang lebih banyak atau lebih efektif ini dengan praktik secara tatap muka ya. Namun apa daya ya Bu pandemi, tapi ternyata kelihatan semangatnya ini luar biasa ya di sini juga di studio. Para muridnya pun boleh disapa barangkali ya. Ini boleh dada-dada barangkali. Saya hai dulu semuanya. Halo teman-teman dari SMK Kusuma Wardana Kota Bogor yang saat ini ada di studio Bandung TV, yang sudah jauh-jauh dari Kota Bogor semangat, tapi tidak terhalang semangatnya dengan pandemi tentu saja ya. Meskipun belajarnya sedikit berbeda, tapi semangat dan prestasinya ini apalagi tadi sudah juara 1 di Telkomsel dan lain sebagainya. Sejauh ini Bu Rena, ini sudah ada berapa murid yang sekolah di sana? Total keseluruhan kami hanya memiliki siswa 259 total keseluruhan. Artinya ini bisa mendapatkan edukasi atau informasi pendidikannya ini jadi lebih lebih terintegrasi lagi barangkali ya, jadi lebih efektif begitu ya Bu Rena ya. Dan yang paling penting juga adalah untuk mempersiapkan nanti, terutama nanti setelah mendapatkan pekerjaan, terutama menyiapkan industri. Nah, berbicara soal industri nih Bu, udah kerjasamanya sudah melibatkan pihak mana saja nih Bu terkait? Kalau untuk melibatkan, kita pernah bekerja sama dengan PT Sarandi di Sukabumi, kemudian juga dengan PT Denso, kemudian juga banyak sekali. Kemudian kita pernah juga saat itu ke TVRI, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan kita di Bandung TV. Jadi semuanya sudah disesuaikan dengan minat belajar atau jurusan-jurusan yang ada di SMK sana ya Bu ya. Nah, ini berbicara mengenai SMK Taruna Kusuma Wardana ini juga mungkin kita harus berkaca kepada sekolah-sekolah lain juga, ini berprestasinya tidak kalah juga ya. Nah, ini untuk pemirsa Bandung TV di rumah, barangkali apa yang ingin disampaikan apabila putra-putrinya harus sekolah, apa yang dimiliki SMK Kusuma Wardana sehingga kita harus bersekolah di sana Bu? Oke, baik. Jadi untuk beberapa halayak ramai mungkin belum tahu apa sih keunggulan SMK itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan SMK itu, selain kita memang sudah disiapkan untuk siap bekerja seperti itu, kita juga masih bisa melanjutkan berkuliah. Seperti itu yang pertama. Kemudian jika di keunggulan di sekolah kami adalah kami memiliki 2 jurusan yang memang sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu multimedia dan satu lagi TKR, seperti itu. Oke, tujuan dan sebentar lagi ini dalam waktu dekat ada kegiatan-kegiatan lebih di dalam jangka waktu dekat ini Bu?
Untuk jangka waktu dekat sih mungkin tidak ada ya, karena paling hari ini kegiatannya di Bandung TV ini, tapi kami memang sedang melaksanakan program PPDB. Oke. Seperti itu. Sudah disiapkan ya, jadi Sudah, tidak menutup sudah. kemungkinan meskipun sekolah menengah kejuruan ini juga untuk lebih memaksimalkan, ini juga dipersiapkan untuk mengikuti jenjang selanjutnya. Betul begitu ya Bu sekali. Rena ya. Ada rencana selanjutnya selain PPDB ini yang paling dekat juga Bu? Yang paling dekat mungkin kita mungkin sekolah itu sedang berupaya untuk membuat semacam bengkel mini seperti itu. Kemudian juga untuk TKR ya, untuk TKR kami ingin menggagas program untuk membuat bengkel mini atau STEAM seperti itu. Jadi nanti itu dikelola oleh siswa kami langsung seperti itu. Apalagi otomotif Indonesia ini lagi gencar-gencar. Betul, seperti betul. motor listrik, Ya. seperti itu kan, mobil listrik. Ini peminat-peminatnya tapi laki-laki dan perempuan sama ya Bu ya, sama banyaknya ya. sama, Biasanya sama. otomotif banyaknya laki-laki, lalu kemudian kafe ini sama saja. Sama Laki-laki saja. perempuan semuanya seru ya Bu ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik lagi ya. Ini kelebihannya ya. Jadi ke sekolah ke sana bukan hanya tujuannya yang pendidikan yang baik, ini juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Bu Rena ya. Di sana mungkin ya. Terima kasih. Oke, dan selain itu kita juga sudah di akhir segmen. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, barangkali harus datang lagi ke sini ya Bu Rena Boleh, ya. terima kasih, Nanti kita wawancara lagi Bu Rena dan teman-teman di sini. Tetapi hari ini kita sudah memasuki waktu pukul 9 dan kita juga harus mengakhiri. Terima kasih atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan saya Salman pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Hawa-Hawa Bandung. Karaos Bandungnya.